Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sebelum kita mulai kita boleh ya jargon teknik gitu ya. Kalau misalnya nanti saya bilang pagi teknik, nanti teman-teman bisa bilang pagi, pagi, pagi. Tapi dengan semangat ya, karena masih jam 10 nih. Oke, siap? Oke, pagi teknik. Pagi. Kayaknya kurang semangat nih. Pagi teknik. Pagi. Baik, selamat datang pada hari ini. Kita kedatangan tamu dari Ecolab dan hari ini juga kita ada sharing session gitu ya. Itu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke sesi untuk sesi sharing. Sesi sharing ini nantinya akan dibawakan oleh Kak Linggar Anindita. Beliau merupakan Southeast Asia Senior Marketing Associate dan juga merupakan alumni Teknik Kimia UI 2013. Boleh tepuk tangan dulu untuk Kak Linggar. Panggil kakak. Oke, kalau gitu untuk Kak Linggar silakan untuk memimpin sesi diskusinya. Oke, teman-teman, makasih udah datang untuk hari ini. Jadi kita hari ini akan sedikit perkenalan tentang apa itu Ecolab. Terus mungkin ada sharing session juga gimana sih meniti karir di Ecolab. Oke, temanya tadi udah disebutin kan ya, on your future. Mungkin kita panggil dulu nih salah satu senior kita di Ecolab dan senior kita di teknik. Mungkin Pak Tommy bisa ada yang lebih senior lagi teman-teman ternyata. Kita panggil Pak Tommy Suryatama buat mungkin Pak kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nggak apa-apa ngomong angkatan kan, saya 89. Ini 2013. 2000, 2006, 2013. Jadi ya banyak teman-teman Mbak Evita juga. Mbak Evita mana? Mbak Evita keluar. Mbak Evita UI cuman bukan ini 2000. Jadi banyak teman-teman UI di Ecolab. Cuman nanti Linggar, Nugraha, kemudian mungkin dia akan menerangkan lebih jauh Ecolab itu apa. Saya cuman mau sharing bahwa kerja itu apa gitu ya. Jadi saya udah dari 89 udah lama juga kan berarti kan kerja ya. Kalau dihitung waktu kita untuk istri atau istri terhadap suami, waktu kita terhadap anak, waktu kita terhadap teman, itu dibanding kerja, itu nggak ada apa-apanya. Ya. Minimum itu kita kerja 8 jam sehari, tapi nggak ada yang kerja 8 jam ya. Asli kerja di atas 8 jam gitu ya. Karena kita multinational company seringkali ada apa meeting di luar jam kerja karena harus beroperasi dengan teman-teman regional yang lain ataupun yang di global. Berapa lama ketemu anak gitu ya? Berapa lama ketemu istri gitu ya? Berapa lama ketemu teman itu jauh kalau dihitung jumlahnya dibanding kita kerja. Ya, artinya apa? Kalau kita salah milih kerja, ya, apa itu namanya itu? Sia-sia, bukan sia-sia, parah bener kita itu. Ya, bayangkan salah milih istri, salah milih suami aja parah. Padahal ketemu sama istri sama suami, satu hari dibandingin kerja, itu lamaan kita bekerja. Jadi kalau Anda salah, kita salah memilih kerja, itu parah banget. Ya, karena sehari-hari Anda harus datang ke kantor, melakukan pekerjaan yang Anda nggak suka. Ya nggak apa-apa Pak, gajinya, yang penting gajinya. Nggak gitu. Gitu ya. Ternyata nggak begitu. Karena gaji berapapun itu kan konsumsinya akan naik sesuai gajinya gitu ya. Tapi yang kita hadapin adalah pekerjaannya. Jadi kenapa Ecolab, ini yang kedua atau tiga kali Ecolab ke teknik, karena juga kita mau merekrut orang memang benar-benar cocok dan suka dengan kerjaannya. Karena itu akan wasting Anda punya waktu, akan wasting kita punya waktu. Ketika Anda nggak cocok, bukan nggak mampu, nggak ada anak UI, anak teknik UI nggak mampu tuh nggak ada, nggak cocok dengan kerjaannya. Jadi di sesi ini tanyalah sebanyak-banyaknya. Kita ada buka lowongan lumayan banyak ya untuk fresh graduate maupun juga kalau ada teman-teman yang sudah bekerja dan saya pikir cukup bagus gitu ya kerjaan di Ecolab itu kalau kita bisa rank dengan perusahaan-perusahaan yang lain baik dari segi kesejahteraan, training, developing dan lain. Tapi tolong tanya sebanyak-banyaknya untuk memastikan bahwa itu cocok buat Anda. Ya, kita juga perlu mencocokkan diri kadang-kadang dengan
Ini apa yang muda-muda ini saya udah pusing mencocokkan dirinya, apalagi dengan Anda ini kita juga sebagai perusahaan perlu mencocokkan diri juga. Bagaimana cara kerja dan yang lain-lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Tommy untuk sharingnya mengenai bekerja itu seperti apa. Nah, mungkin ke depannya kita akan lebih sharing mengenai Ecolab ya, teman-teman. Mungkin sambil nunggu, ada yang tahu nggak sih Ecolab itu apa? Teman-teman? Perusahaan apa mungkin atau dari mana? Atau apa? Laboratorium mungkin? Ada yang ngiranya kayak gitu? Ini untuk yang bisa jawab bisa langsung dapat merchandise-nya, Kak. Bisa. Kita punya banyak Kita ya. punya banyak. Oke, boleh teman-teman. Oh, ada yang di belakang. Oke. Aduh, sorry. Boleh. Kalau langsung disebutin merchandise kayaknya langsung ya angkat tangan. Saya bisa gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Samuel dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2020. Dari yang kemarin saya kunjungin di booth-nya di sana, dijelaskan mengenai Ecolab, itu merupakan perusahaan yang bergerak di pengolahan air kalau nggak salah ya. Jadi bergerak di bagaimana untuk menjaga alam biar airnya tetap sehat. Jadi bahan-bahan kimia dapat diserap gitu sih, yang saya tangkap dari kemarin. Terima kasih. Oke, betul ya. Betul sedikit, tapi nanti akan lebih diperjelas lagi. Oke, ini diterima hadiahnya eksklusif, langsung dikirim dari dari HR kita. Wah, langsung dapat apa tuh? Dapat topi dan juga handuk. Nah, untuk teman-teman yang lain kalau misalnya mau juga bisa langsung dijawab pertanyaannya atau bertanya. Atau bertanya. Oke, next aja. Oke, mungkin sedikit perkenalan dulu. Tadi mungkin udah disebutin ya sama Mbaknya, nama saya Linggar Anindita. Nah, saya ini dari UI, Teknik Kimia tahun 2013. Ya, bisa dihitung berapa umurnya. Nah, jadi saya enggak dong, Pak. Oke, jadi tadi seperti yang kata Pak Tommy, cocok atau enggak sih kerja? Kita harus mencocokkan diri. Sebenarnya saya di Ecolab tuh sharing aja, ini perusahaan kedua. Jadi saya mencocokkan diri, oh ternyata cocok. Jadi sekarang udah jalan kurang lebih 5 tahun di Ecolab. Nah, saya posisinya marketing, mungkin nanti bisa ditanya-tanya marketing tuh apa sih, kok bisa anak teknik kerjanya di marketing, nanti mungkin bisa tanya saya langsung ya. Kalau enggak panjang nih nanti jelasin, atau kebut buat nanya-nanya. Oke, ini sedikit share gimana sih kerja di Ecolab. Jadi nggak cuma kerja di office aja, kita bisa visit ke customer, makan-makan juga bisa, dan segala macam, ada exhibition juga, dan segala macam. Oke, ini tadi penjelasan lagi apa itu Ecolab. Jadi Ecolab itu kita perusahaan dari multinational company dari Amerika. Nah, kita itu bergerak di bidang chemical sebenarnya. Jadi kita chemical company untuk water treatment, pengolahan air, hygiene, solution hygiene, sama ada juga kita bilangnya bacteria prevention atau infection prevention. Nah, kerjanya di mana? Mungkin pada ngira, oh kalau pengolahan air mungkin kerjanya untuk PDAM atau air mineral, enggak. Jadi sebenarnya kita men-serve segala jenis industri dari hulu sampai hilir. Jadi dari mulai manufacturing, power generation, oil and gas, sampai yang paling ujung buildings, hospitality, data center, itu semua merupakan customer kita. Kenapa? Karena pada dasarnya di semua industri itu memang ada air kan. Memang dia harus ada hygiene, harus keep hygiene. Nah, seperti itu. Maka dari situ Ecolab memang men-serve dari hulu sampai hilir seperti itu. Oke. Nah, kita selalu klaim kita itu World Sustainability Company. Jadi sedikit menjelaskan tentang Ecolab. Tadi kan saya udah mention kita dari US. Jadi tuh kita tuh semuanya di seluruh dunia ada. Kita udah ada 47.000 associate di seluruh dunia. Kemudian kita men-serve 40 jenis industri. Jadi nggak cuman yang mungkin water treatment atau air mineral, tapi semua jenis industri itu di dalamnya kita serve. Kemudian kita ada di 170 negara.
Dan di dalamnya itu nggak cuman mungkin sales jual chemical aja, tapi kita juga ada teknologi, R&D, digitalisasi juga masuk di dalam seperti itu. Kita itu kenapa kita mengklaim kita World Sustainability Company? Karena kita juga memfollow ESG, yaitu kita itu harus support environment, sosial, dan juga governance-nya. Maka dari itu, ini yang sudah kita achieve selama 100 tahun Ecolab berdiri, yaitu kita udah men-save water 1,1 juta triliun gallons managed, kemudian kita climate, kita mensupport 22% world power generated, kemudian dari segi food safety, kita udah mensupport 36% world food supply, dan terakhir health, dari kesehatan kita 57 billion tangan, hands sudah di clean seperti itu. Nah, ini kita selalu bilang protecting what's vital. Jadi yang tertranslate di 3 goals company kita, yaitu people health, itu untuk mendrive kita punya misi untuk supaya manusia itu maksudnya individual itu health, dari makanan yang dia makan, mungkin tempat dia bekerja, itu semua terprotek. Kemudian planet health, yang kita fokusnya itu di valuable resource kita, yaitu air. Kemudian yang terakhir, selain mensupport lingkungan dan people, kita juga membantu mensupport customer, karena kan balik lagi customer kita itu mungkin secara performance-nya harus di boost, atau mungkin cost operation-nya harus dimaksimalkan. Jadi benar-benar misinya tuh sangat baik di Ecolab. Oke, nah ini balik lagi mentranslate dari goal kita yang 3 tadi. Nah ini dia impact yang Ecolab sudah berikan, yaitu dari segi water, climate, food, dan health. Jadi, nah karena kita terus ingin mensupport itu, maka dari 2030 kita punya ambisi yang sangat kuat, yaitu kita pengen meningkatkan lagi air yang di save, karena kita tahu kan mungkin sekarang air udah langka atau mungkin kualitasnya semakin memburuk. Maka dari itu kita punya goal untuk men-save air jauh lebih banyak, kemudian mengurangi carbon emission sebesar 6 million, kemudian memprovide food safety, high quality and safe food 2 billion, dan terakhir itu banyak tangan yang dibersihkan lagi, yaitu kita punya target 90 juta tangan seperti itu. 90 miliar. Nah, mungkin lebih mengenal lebih dalam Ecolab. Nah, kita ini ada salah satu alumni kita juga tahun 2013, teman saya. Teman saya juga, tapi kita masuknya beda ya waktu itu di Ecolab. Nah, ini mungkin bisa sharing sedikit gimana sih kerja di Ecolab? Halo, selamat siang semua. Kenalan dulu ya, nama saya Dia Kirana. Saya dari teknik bioproses, jadi 2013, jadi seangkatan tapi beda kelas ya, beda jalur. Oke, di Ecolab saya sudah 5 tahun, dan sebenarnya karir saya di Ecolab tuh cukup menarik ya, karena saya pindah-pindah role cukup banyak ya, ini 3 kali kayaknya ada deh, dan memang pertama kali waktu itu join di timnya Pak Tommy, jadi teknik banget ya Pak ya, kayak jenis sangat teknikal ya. Tapi dari timnya Pak Tommy di product marketing, akhirnya pindah ke saya marketing, lalu juga pindah ke saya paper industry marketing, lalu ini pindah ke supply chain untuk market Indonesia seperti itu. Jadi nanti kalau mau tanya tentang karir di Ecolab, nanti bisa tanya langsung ya. Oke, jadi tadi Mbak Lingger sudah mention ya tentang sustainability goals yang dimiliki mungkin customer-customer kita. Nah ini bagaimana sih kita bisa mensupport end user atau customer kita gitu ya dalam hal mencapai sustainability goals. Jadi memang ini ada 4 komponen utama yang kita fokus, yaitu mungkin apa ya, dari program atau inovasi yang kita tawarkan itu tidak jauh dari ini ya, perkembangan teknologi, adanya on-site expertise atau mungkin teman-teman engineer yang di lapangan yang memiliki keahlian atau skill yang sudah apa ya, mungkin sangat mendalam gitu ya. Lalu juga ada industrial best practice atau global know-how, serta kita di Ecolab juga mendevelop atau mengembangkan digital tools. Jadi tidak hanya tadi ya ada bahan kimia lalu kita mungkin kita jual atau kita inject ke sistem, tapi kita juga punya semacam digital analytics platform yang bisa melakukan forecasting atau predictive analysis. Jadi ini benar-benar udah apa ya,
kayak the whole complete package untuk yang kita serve ke customer atau end user kita seperti itu. Nah, jadi tadi ya dengan goals sustainability yang banyak yang dimiliki oleh customer atau end user kita, itu juga tidak hanya kita aplikasikan gitu ya ke tadi dari industri-industri yang dari hulu ke hilir, tetapi juga kita terapkan gitu ya di dalam berbagai macam operational system ataupun juga business process di Ecolab. Jadi kita benar-benar menganggap sustainability sustainability goals itu juga menjadi core values di Ecolab seperti itu. Nah, ini mungkin agak rumit ya. Cuman mungkin jadi ini tadi ya dengan segala sustainability goals yang customer ingin capai atau customer ingin kembangkan gitu ya. Mungkin apa sih gitu ya targetnya atau apa sih end game-nya gitu ya bisa dibilang gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin kalau dulu kita bilangnya mungkin dari kita ke customer tuh hanya mungkin hanya sebatas cost savings gitu ya, mungkin dari segi cost savings unit per production gitu ya. Tetapi sebenarnya dengan perkembangan zaman ya kita harus stay relevan gitu ya dengan tadi ya sustainability goals, dan oleh karena itu di Ecolab kita juga mengenhance atau mengembangkan formula ini untuk EROI sehingga customer tuh tidak hanya mementingkan tadi ya cost savings dari production atau dari performance mereka, tapi mereka juga mempertimbangkan aspek K3S atau productivity, safety, dan juga tentunya memperhatikan tadi ya aspek-aspek lingkungan, yaitu untuk penghematan air, manajemen energi, dan juga pengolahan limbah, sehingga operasional mereka itu ke depannya tetap sejalan dengan misi sustainability mereka seperti itu. Ini mungkin next aja Mas. Oke, tadi ini sudah sebut sama Mbak Linggar tadi ya. Jadi ini 4 pilar yang kita tanamkan gitu ya di customer atau di end user kita, yaitu dari segi manajemen dan penghematan air yang nanti akan juga berdampak mungkin ke energy management yang akan tentunya berdampak ke reduction in CO2 gas emissions, dan juga 2 pilar lain yang Ecolab ada itu yang menurut saya unik, yaitu ada safety dan DEI. Jadi mungkin company-company lain tidak mementingkan safety ya, saya nggak tahu ya, safety ini di Ecolab itu benar-benar nomor 1. Jadi this is one of our pillars that we is our like core pillars for Ecolab. So in everything we do, like from your business process to your deployment for products in your customers, safety is our number 1 priority. So this is I think very important core value of Ecolab. Seperti itu. Oke, tadi kembali lagi tadi ya, Ecolab as a world sustainability company. So actually we already have many acknowledgement gitu ya. Jadi dari Fortune Chemical Company, dan juga ada the world's most sustainable companies or corporations in the US and also in the world. So dari sini kita bisa bilang gitu ya, dari 100 tahun Ecolab berdiri itu kita sudah banyak kontribusi gitu ya, baik di end user kita dan juga tentunya terhadap lingkungan seperti itu. Okay. Next Mbak Tulgaha. Halo semuanya, mungkin sedikit berbeda, saya bukan dari UI ya, tapi sama-sama anak teknik, saya dari ITB kebetulan. Dulu kalau ada sedikit mungkin benefitnya kerja di join ke Ecolab, karena biasanya Ecolab itu hanya hire dari university yang memang cukup besar gitu ya, UI, ITB, UGM, dan ITS gitu ya. Kenapa? Karena saya pernah ngobrol sama atasan saya, Pak Tommy kebetulan, lebih enak nge-hire dari perusahaan-perusahaan ini gitu ya, karena mereka udah di screening lebih dulu oleh university-nya, baru kita screening lagi gitu ya. Jadi tentunya secara mindset, secara pola pikir, secara cara kerja harusnya sudah lebih enak buat kita gitu ya. Nah, saya kebetulan cukup agak senior bisa dibilang. Saya 2006 dari ITB, lulus 2011, langsung join Ecolab dari 2012. Sekarang saya di marketing manager untuk Southeast Asia Heavy. Kebetulan awalnya juga mungkin mirip dengan dia ya, awalnya bukan di marketing, awalnya saya di sales, terus pindah ke PLM, product line marketing, baru terakhir sekarang lebih fokus ke innovation gitu ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman jangan usah takut, maksudnya kalau mungkin teman-teman ngelihat perusahaan-perusahaan lain gitu ya, biasanya yang regional position itu adanya di Singapura, ada di Malaysia gitu ya. Padahal kalau buat Ecolab mungkin bisa dibilang 50% regional position itu adanya di Indonesia gitu ya. Kenapa? Mungkin teman-teman sempat baca tentang bonus demografi Indonesia gitu ya. Kita itu ada bonus demografi yang luar biasa besar gitu, dan memang secara manpower sanggup gitu
gitu kita. Ini kita bahkan kalau ngobrol sama orang Malaysia, sama orang Singapura kayak mulai agak off gitu. Kayak gimana ya? Kayak kok mereka kayak nggak nyambung gitu sama yang kita omongin. Betul. Kita bisa bilang dari Sabang sampai Merauke gitu ada semua industri, misalkan dari palm oil we have it, power generation, geothermal, manufacturing, data center, food and beverage, we all have it here. So I think Indonesia is like basically the epicenter for Southeast Asia. Southeast Asia, I would say. Yeah. Ya, karena kalau kita kalau kita ngobrol tentang industri palm oil gitu ya, kita ngobrol sama orang Singapura, apa itu palm oil? Karena mereka mungkin melihat pohon palm oil mungkin nggak pernah ngelihat juga gitu ya, pohon kelapa sawit aja mereka mungkin nggak pernah ngelihat gitu ya. Nah, oleh karena itu sebagai Indonesian ya kita cukup bangga gitu ya, karena kita menjadi salah satu yang mendrive market Southeast Asia gitu ya, untuk gerak gitu. Nah, mungkin next slide. Ya, mungkin di sini saya mau ngajak teman-teman sebagai engineer untuk own your future gitu ya, own your future by creating impact gitu ya, creating impact yang mungkin penting gitu ya. Mungkin value yang seperti tadi Pak Tommy sampaikan, Linggar sampaikan, dia sampaikan gitu ya. Value kita adalah buat apa sih kita kerja gitu ya. Kalau kita kerja cuma ngincar duit doang, ya agak rugi gitu ya. Karena mungkin secara passion kita nggak tersalurkan. Mungkin pertanyaannya mungkin balik lagi ke teman-teman, ngapain sih ambil teknik gitu ya. Susah ngambil teknik, terus mau ngapain? Kalau misalkan, sorry to say ya, kita sebut brand gitu ya. Gabung ke e-commerce gitu misalkan. Ngapain belajar teknik susah-susah 4 tahun, belajar kalkulus dan kawan-kawan, toh akhirnya jualan masuk ke e-commerce gitu ya. Pasti ada sesuatu yang bikin kalian tertarik, kenapa sih mau masuk teknik gitu awalnya gitu. Nah jadi itu yang harus diingat-ingat, kenapa sih pengen masuk teknik awalnya gitu. 4 tahun tuh bukan waktu yang pendek loh, 4 tahun tuh waktu yang panjang untuk belajar sesuatu di teknik gitu ya. Nah jadi mungkin saya ini ajakan dari Ecolab untuk teman-teman teknik, yuk kita kerja bareng gitu ya. Karena bayangkan kalau misalkan dari 100% angkatan seluruh engineers yang lulus dari setiap university, tiba-tiba mungkin 60%, 70% masuk ke bukan industri yang membutuhkan kapabilitas dari seorang engineer gitu. Terus nanti yang ngerjain manufacturing kita siapa? Kan kita ada bonus demografi nih ya, tapi kalau semuanya masuk ke industri financial gitu, ya mau siapa yang ngerjain ini? Wardrobe yang kita pakai, makanan yang kita pakai, electricity yang kita gunakan, even EV yang kita pakai, kalau nggak ada engineer, ya siapa gitu ya. Mungkin kita bisa flashback juga lihat ke pengalaman teman-teman di Europe, di mana mereka sekarang kehilangan engineers-nya. Ya, bisa lihat secara country ketika kemarin ada Brexit, ada gangguan di Eropa, di EU, semua negara kolaps, hanya Jerman yang masih memiliki kapabilitas, kemampuan untuk manufaktur yang masih bisa bertahan gitu ya. Nah, oleh karena itu buat teman-teman engineers, ya kita punya tugas yang luar biasa besar ini. Jangan sampai Indonesia 10 tahun lagi ketika kalian sudah berkeluarga, sudah punya keturunan, malah akhirnya berakhir di kondisi yang sama dengan EU gitu ya. Kita agak kasihan gitu ya ngeliat teman-teman di EU ketika mereka growth-nya itu yang benar-benar pelan banget gitu ya. Karena kan kita sebagai walaupun kita bekerja, tapi kita juga konsumer ya. Ketika kita membeli barang semakin lama makin mahal, karena barang itu bukan diproduksi di sini gitu ya, ya percuma sih kita gaji mungkin 3 digit, 4 digit kalau nggak bisa beli apa-apa gitu ya. Karena kalau secara raw material itu nggak sanggup dibeli. Ya, mungkin next slide. Nah, jadi pertanyaannya mungkin buat teman-teman, apa sih impact kita nanti ketika kita kerja gitu ya. Next slide ya. Nah, kalau di Ecolab tuh jelas, mungkin bisa di flashback aja Pak, ini beberapa slide aja. Next. Ya. Jadi di Ecolab seperti yang tadi disampaikan, di sini ada teman-teman dari heavy industry. Heavy industry itu yang megang power, manufacturing, fertilizer, air separation, dan kawan-kawannya gitu, even plastic recycle. Ada teman-teman dari light industry yang megang industri beverage, manufaktur, palm oil, dan sebagainya. Ada juga Pak Roni di sini dari industri F&B gitu ya, yang tadi seperti yang Linggar sampaikan, kita juga fokus ke hygiene. Percuma kita bisa produksi, tapi kalau secara barang, secara makanan, ketika dikonsumsi oleh kita, itu malah memberikan impact yang negatif gitu untuk kita ya. Ada teman-teman juga dari institusional gitu ya, dan yang kita percaya setiap divisi, setiap BU, business unit di Ecolab itu memberikan impact positif gitu ya. Jadi kita kerja tuh bangga gitu ya. Mungkin kalau saya kadang-kadang ngobrol sama teman-teman saya gitu ya, kebetulan ada satu teman saya kerja di satu platform e-commerce, ya gak banyak yang bisa diceritain gitu ya. Karena setiap hari urusannya cuma mindahin data ke sini lah, mindahin data ke situ lah, upload ini baru lah, gak banyak gitu ceritanya gitu ya. Sementara kalau kita sebagai engineer, kita tuh ngomongnya bisa enak gitu. Apapun industri kita kenal gitu loh.
gitu ya. Jadi impact-nya yang besar gitu ya. Itu yang mau coba kita deliver gitu. Nah, di Indonesia sendiri kita tuh sudah hampir 2.000 customer gitu ya. Mungkin salah satu yang terbesar di water treatment company dan salah satu yang terbesar juga di hygiene industry gitu ya. Kompetitor kita mungkin ketinggalan lumayan ekstrim gitu ya. Karena kebetulan saya di heavy industry, saya hafal angkanya saya. Contoh untuk geothermal industry gitu ya, yang lagi booming-boomingnya di Indonesia. Kayaknya kita market share udah 95-98%. Jadi kompetitor tuh hanya 2% dari seluruh market geothermal di Indonesia gitu ya. Dan palm oil juga kayaknya angkanya juga lumayan ekstrim. Udah 50-60% lebih gitu ya. Jadi karena kita yang memulai, kita yang punya muscle-nya gitu ya, yang lain hanya mengikuti dan berusaha untuk ambil apa sih yang jadi remah-remahnya kita gitu ya kadang-kadang. Jadi bisnis-bisnis yang kecil yang kita emang nggak mau, ya silahkan diambil gitu ya. Nah, karena kita punya opportunity, punya muscle power, punya strength sekuat itu, makanya kita bisa kita bisa cukup kuat di Indonesia. 2.000 lebih customer di Indonesia itu bukan angka yang kecil gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri ada 2 production center gitu ya, satu di Bogor, satu lagi di Cikarang. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman sempat ada dengar isu-isu tentang TKDN localization gitu ya, ya kita sih no issue karena udah dari tahun 1900 sekian kita memang udah local production gitu ya. Jadi secara misi company kita juga quite align dengan pemerintah gitu ya, di mana kita memang mau memberdayakan resources yang ada di lokal gitu ya. Jadi kalau mungkin kita coba lihat perusahaan-perusahaan lain mungkin bisa dibilang ya mereka masih menggunakan 70-80% sumber daya dari luar gitu ya, masih banyak ekspat. Kalau kita enggak, kita benar-benar mau ngembangin local resources untuk dapat menyamai standar-standar yang ada di global gitu ya. Nah, secara employee so far sudah 400, baru 400 gitu ya. 2.000 customer, 400 employee itu rasionya sangat kecil gitu ya. Karena kita harus sudah cover orang finance, orang supply chain, orang HR dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi 400 orang untuk 2.000 itu merupakan suatu angka yang sangat kecil. Jadi jangan khawatir, kita keep hiring karena memang secara resources internally di Indonesia kita pun masih kekurangan gitu ya. Ada 100 plus engineer gitu ya di kita. Kenapa? Karena rata-rata yang masuk ke kita ya engineer gitu ya. Jadi memang fokus kita hanya engineer gitu. Karena kita percaya bahwa apa yang sudah dididik di engineering itu akan terpakai dengan baik di kita gitu ya. Dan kita cukup bangga Indonesia juga menjadi technical consultant hub untuk Southeast Asia. Jadi kalau mungkin industri lain ketika ada masalah, contoh ada satu competition kita, ketika ada masalah, bentar ya saya tanya dulu. Tanyanya kemana? Bisa ke Jepang lah, ke US, mungkin balasannya masih 3-4 hari ke depan. Tapi beda, kalau Indonesia kita tanya hari ini, 5 menit kemudian udah diangkat telepon dari technical consultant kita gitu ya. Dan negara lain bukan kontak ke US. Bahkan ada kemarin kasus Pak Tommy sempat dikontak untuk masalah fertilizer gitu ya. Karena memang kita hub-nya gitu ya. Jadi kita memang se-powerful itu dan bisa dibilang region-region lain juga sudah mengakui kita memang center untuk technical consultancy untuk beberapa division gitu ya. Nah, kita punya 2 office besar kita. Yang pertama itu ada di Jakarta. Nah, mungkin buat anak-anak Jaksel tahu lah ya ini gedung apa ya. Jadi kita senternya di Jakarta itu ada di Pondok Indah Mall. Benar-benar posisi gedung kita tuh tinggal jalan mungkin 50 langkah, bukan 5 menit. 50 langkah udah nyampe PIM gitu ya. Jadi memang di senternya di Jaksel gitu ya. Terus itu kantor pertama kita di Jakarta. Lalu ada satu kantor lagi kita di Surabaya. Jadi kita punya 2 kantor besar, Jakarta dan Surabaya. Tapi kita juga punya kantor-kantor di tempat-tempat lain gitu ya. Ada yang di Bali, ada di Medan, ada di Palembang, ada di Balikpapan gitu ya. Kalau nggak salah ada juga di Makassar ya. Ada di Makassar ya. Nah, jadi memang cukup tersebar gitu ya. Kenapa? Karena kita mau support 2.000 customer itu gitu ya. Kalau kita cuma punya satu kantor untuk mensupport 2.000 customer, ya agak lambat gitu responnya kita gitu ya. Nah, mungkin next slide. Nah, mungkin di sini mau sedikit share gitu ya. Ini mungkin contoh-contoh career opportunity yang ada di kita. Gak cuma segini ya, catatan gak cuma segini. Ini baru contoh. Nanti kalian bisa datang ke booth untuk diskusi dengan teman-teman dari divisi-divisi lain yang hadir di sini. Bisa tanya in detail career growth mereka gimana. Cuma keuntungannya di Ecolab adalah kita punya banyak sekali pilar gitu ya. Nah ini contoh, ini baru dari sisi Nalco Water Division. Jadi nanti ada Ecolab Division, ada Institutional Division, mereka punya struktur beda-beda gitu ya. Nah, kita beroperasi dengan struktur yang kita sebut dengan matrix. Jadi
kalau industri-industri lain struktur itu piramid. Jadi punya banyak manpower di bawah, mereka berkompetisi untuk sampai ke atas, gitu ya. Kalau di kita enggak, satu division punya satu matrix sendiri, gitu ya. Nah, contoh ya, kalau kita mulai dari banyak engineer kan ya tadi di sini ya. Kita mulai dulu deh dari ini dari project engineer. Project engineer kalau secara career path itu dari project engineer masuk ke senior project engineer, project manager, senior project manager. Tapi di kita karena kita punya banyak banget matrix dalam Ecolab, kita bisa across. Jadi kalau kalian lihat ini ada dot-dot di masing-masing pilarnya, itu adalah kemungkinan yang bisa kalian ambil gitu ya. Jadi kalian bisa move even dari satu position ke position lain. Bahkan kita encourage untuk coba deh across division, coba across matrix. Kenapa? Karena whoever it is, ketika kalian berada di top of the position gitu ya, C-level lah, manager level, kalian harus punya pemahaman yang memang lebar gitu ya. Mungkin sebagai seorang C-level, saya nggak bisa mentingin hanya untuk sales saja. Saya juga harus bisa mengambil keputusan yang wise secara finance, misalkan, yang wise secara supply chain, tapi juga nggak mengorbankan dari sisi sales ataupun dari sisi yang lain gitu ya. Jadi ini salah satu contohnya gitu ya. Ini kebetulan contohnya ini mulai dari application engineer, district rep, assistant marketing manager, baru pindah ke business development sampai akhirnya bisa naik sampai atas gitu ya. Dan jangan khawatir juga kita karena kita adalah multinational company, kita nggak hanya beroperate di Indonesia gitu ya. Jadi ada opportunity yang memang memungkinkan kita untuk operate di negara lain. Ya tergantung, balik lagi ya, apakah kalian mau untuk kerja di negara lain. Kalau saya pribadi mungkin enggak untuk saat ini. Buat apa saya harus pindah ke Singapura yang Gojek aja nggak ada, deliver makanan aja susah, sementara di sini tinggal buka handphone datang tuh makanan gitu ya. Buat apa saya capek-capek bersih-bersih rumah kalau di Indonesia bisa, sorry itu saya hire assistant, di negara lain hire assistant kayak nge-hire anak S1 gitu ya. Ngapain saya pindah ke negara itu gitu. Gaji saya mau sebesar apapun di sana nggak ada artinya jadinya gitu ya. Jadi saya lebih prefer untuk kerja di Indonesia. Nah ini opportunity as engineer gitu ya. Mungkin next slide. Nah, ini juga salah satu opportunity yang menarik. Jadi ada salah satu teman kita mulai dari technical specialist seperti kalian masuk ke Ecolab mulai dari pure technical dulu, baru pindah ke marketing gitu ya. Jadi yang awalnya ngerti teknis, sekarang harus pindah belajar ngerti bisnis gitu ya. Nah, habis belajar ngerti bisnis baru pindah move ke yang lain. Oke, next slide. Nah, ini juga yang tadi saya sempat sampaikan dari jalur project, terus akhirnya pindah ke ITC, ke technical consultant, sampai ke principal ITC. Ya. Ini pure technical. Kalau yang tadi hanya belajar kiri kanan ya Pak ya, belajar teknis sama belajar bisnis. Kalau ini pure technical gitu ya. Nah, sorry ini harusnya saya add satu lagi untuk dia karena dia udah dari technical pindah bisnis terus sekarang pindah ke supply chain. Jadi career path-nya cukup unik gitu ya. Oke, next slide. Nah, berita baiknya hari ini kita hiring. Jadi ada teman-teman kita dari HR yang hiring, kita cukup agresif. Kalau nggak salah ada 8 ya Mbak Evita ya. 8 open position ya untuk saat ini ya. 4 fresh graduate ya, oke. Nah nanti buat teman-teman yang penasaran, come aja ke booth kita coba diskusi. Ecolab kayaknya cukup mudah, di LinkedIn ada, di Glassdoor ada gitu ya. Atau kalian kalau misalkan mau coba cek, masuk ke jobs.ecolab.com, kalian bisa search di situ semua position yang ada di kita sekarang gitu ya. Nah di kita juga nggak menutup kemungkinan mungkin hari ini 8, let's say mungkin bulan depan nambah lagi gitu ya, kita nggak ngerti karena memang secara industri kita bergrowing gitu ya. Ya mungkin next slide. Nah ini untuk yang engineer kita udah pisahin nih gitu ya, untuk yang engineer kita udah pisahin. Jadi kita lagi open position for technical engineer, sales engineer, procurement representative bareng sama dia berarti ya. Terus yang terakhir adalah project engineer, mechanical engineer gitu ya. Oh ini kurang satu. Ya, bukan chemical engineer doang nih, chemical metalurgi. Karena yang service technical engineer kita juga kita lagi serve mining industry. Kita lagi penetrate a lot di mining industry, jadi butuh orang yang backgroundnya mining atau even orang yang backgroundnya adalah metalurgis gitu ya. Nah, jadi check out aja, datang ke booth kalau mau tanya lebih detail gitu ya. Nanti kita bisa diskusi panjang lebar, karir path-nya seperti apa, training programnya seperti apa gitu ya, benefitnya seperti apa, jangan ragu-ragu tanya aja gitu ya. Oh ya, satu lagi, mungkin tadi lupa dijelasin ya, di Ecolab kita nggak cuma mentingin dari mentingin kerjanya gitu ya, tapi kita juga develop manpower kita internally gitu ya.
kalau mungkin kalian sekarang ada yang sign up buat misalkan Udemy atau apa Coursera gitu ya, di Ecolab itu for free gitu ya. Tinggal buka, kalian mau ambil course apa, ambil aja langsung gitu ya dari Workday gitu ya. Jadi kita itu for free, belum lagi ditambah dengan training-training program yang udah disiapin gitu ya. Even kemarin saya udah lumayan hampir 12 tahun di Ecolab, saya aja masih kemarin ada kedapatan training gitu ya. Padahal menurut saya ngapain sih saya di training lagi gitu, tapi ya tetap aja training is training gitu ya. Jadi tetap aja people development itu diperhatikan dengan jelas gitu di Ecolab. Mungkin sampai terakhir Pak Tommy pun masih dapat gitu ya, harus ikut training. Tetap harus ikut training gitu ya, walaupun udah hampir 30 tahun kerja juga tetap aja harus training gitu. Jadi people development itu bukan sesuatu yang dianggap sepele gitu ya di Ecolab. Mungkin kalau kalian join, ada teman saya juga kemarin itu baru banget join ke salah satu data center lumayan gede di Indonesia gitu ya. Mereka masuk ke sana tuh benar-benar kayak bengong karena nggak diapa-apain, sudah suruh jalan aja, udah gitu. Jadi mereka berharap karena di hire dari universitas bagus, ya diasumsikan langsung jalan dong. Buat apa kita hire kalian mahal-mahal gitu ya. Nah di kita nggak, kita tetap training development itu merupakan salah satu bagian penting dari kita. Even di kita ada yang, kalau ada beberapa divisi di Ecolab yang punya yang kita sebut basic training program gitu ya. Kalian mungkin lulus nggak ngerti apa-apa karena mungkin SKS untuk utility berapa? 4 SKS, 2 SKS gitu ya. 3 SKS mungkin ya. Nah, nggak cukup itu untuk kerja di Ecolab gitu ya. Jadi kita ada training programnya sendiri untuk ngerti apa sih utility itu gitu ya. Dan itu 6 bulan. 6 bulan training, ada kurikulumnya, ada jelas gitu ya. Terus ada tesnya juga, tapi di sini ada kompetensi tes nggak sih Pak? Nggak ada ya? Kompre nggak ada ya? Nah, kalau saya di ITB ada kompre. Kompre itu tes dari semester 1 sampai semester 8 di 1 hari. Nah, di Ecolab juga ada kebetulan gitu ya. Nah, tapi nggak usah takut karena kayaknya dari berapa ratus orang yang udah ikutan kompre, kayaknya yang gagal baru 2 orang gitu ya. Jadi nggak semengerikan itu, tenang aja. Jadi kalau kalian memang punya passion di engineering, pasti gampang ngertinya dan juga harusnya bukan suatu hal yang sulit gitu ya. Ketika kalian dapat skill, kalian punya passion, tentunya balik lagi ke yang tadi, impact-nya juga harusnya positif gitu ya ke lingkungan. Ya, mungkin sekian dari saya. Kita kembalikan ke Oke, teman-teman, ini untuk posisi-posisi ini kita bilang kan tadi 4. Tapi untuk posisi yang service technical atau sales engineer ini, itu udah bisa ada setiap tahun itu akan selalu buka setiap saat. Karena kita memang mencari engineer-engineer karena bisnis kita itu selalu growing dan growing. Ya. Jadi teman-teman bisa datang ke booth kita atau bisa ke website kita untuk informasi lebih jelasnya. Dan di websitenya itu yang tadi sebelumnya diberitahukan oleh Pak Nugraha, jadi kesempatan karir itu tidak hanya untuk di Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman merasa cocok, ingin misalnya bekerja di luar negeri atau di mana, itu bisa langsung di India juga lagi growing ya saat ini ya. India tuh jadi kayak Indra lagi going juga untuk Ecolab atau mau di manapun aja yang di mana di situ ada Ecolab, itu ada semuanya opportunity di website Ecolab kita. Memang kalau untuk di Indonesia, biarpun kita multinational company, tapi 100% di sini kita karyawannya Indonesia. Itulah mungkin suatu keunikan, itu jarang sekali multinational company yang tidak ada expat sama sekali. Semuanya pure Indonesia. Nah, ini yang merupakan ya talent-talent Indonesia itu tidak kalah dengan talent-talent yang ada di luar sana. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman? Buka sesi. Oke, makasih Mbak Evita, makasih Mas Nugraha. Jadi gimana teman-teman? Udah tahu belum Ecolab itu apa? Atau apakah tertarik? Tertarik? Enggak, sebenarnya sih mau nambahin aja, walaupun tadi kita naruhnya mungkin chemical engineering atau metalurgi, tapi sebenarnya basically engineering itu bisa, karena aku kan dari divisi light, tapi banyak teman-teman sales tuh yang juga ada yang dari MIPA, itu juga banyak MIPA kimia kayak gitu. Jadi karena gitu. Ya, ini Pak Dipa dari FMB. Engineer apa FMB, nanti ada Pak Indra juga dari profesional. Beda ini engineeringnya. Mungkin Pak Dipa ini dari food and beverage. Pagi teknik. Pagi. Ya, salam sehat, salam food safety.
Perkenalkan, nama saya Dipangkara, saya Teknik Kimia Angkatan 2006, seperti yang sudah disampaikan tadi. Dan menyambung yang disampaikan sebelumnya, bahwa memang di Ecolab kita ada banyak divisi. Dan kalau tadi dari Pak Tommy, Pak Nugraha dari divisi Nalco yang mostly berkutat dengan air gitu ya. Nah kalau saya dan Pak Roni dari divisi Food and Beverage Division, di mana peran serta kami kepada customer adalah membantu customer untuk memproduksi makanan yang sehat, yang aman dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Berupa apa? Berupa, sebenarnya bisnis modelnya sama. Ecolab itu adalah chemical company dengan bisnis model B2B, di mana kita memberikan servicing and consultancy ke customer kami. Nah, segmen marketnya aja mungkin yang bisa berbeda-beda. Saya dan Pak Roni Hutagalung dari Food and Beverage Division melayani industri-industri yang berkaitan dengan produksi makanan dan minuman. Seperti itu. Jadi bagaimana kita membantu customer untuk menciptakan makanan yang higienis, yang sehat, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Itulah value yang kami tawarkan kepada customer kami. Secara tahun, saya di Ecolab tahun ini 10 tahun. Ya, jadi sudah cukup lama juga ya, walaupun masih jauh dibandingkan dengan Pak Tommy gitu ya. Ya, value yang saya rasakan sebagai seorang engineer dan sebagai as a person itu bekerja di Ecolab ini kita nggak cuman kerja dan kerja ya, tapi ini mungkin Ecolab sama seperti Budiah tadi, ini company kedua saya. Sebelumnya saya di palm oil industry, jadi kerasa banget kalau buat saya flexibility time, kemudian development, personal development, dan yang terakhir jarang sekali perusahaan yang memperhatikan customer, sangat memperhatikan terkait dengan safety customernya gitu. Dan yang terpenting juga nih, saya memulai karir sebagai seorang sales dan sampai sekarang juga as a sales juga. Kalau tadi dilihat ada beberapa reward yang diperoleh Ecolab. Salah satu reward yang saya mau highlight adalah kami 17 tahun berturut-turut, we are the most ethical company. Jadi itu merupakan suatu value membuat kita kerja nyaman. Banyak lah, nanti teman-teman kalau sudah di industri itu akan melihat berbagai macam ya kesempatan-kesempatan yang tidak wajar atau yang tidak etis gitu ya. Di Ecolab itu kami sangat menjunjung tinggi yang namanya value, dan itu penting untuk bekerja dengan cara yang benar, membuat kita hidup lebih nyaman. Sekian dari saya, thank you. Kalau misalnya di F&B itu selain chemical, kalau dari F&B ya, selain chemical itu dari jurusan mana aja sih Pak yang bisa? Nah, kebetulan kalau saya saat ini saya BD Business Development di Ecolab divisi F&B. Saya dari Teknik Kimia, Sales Director saya Pak Roni dari Metalurgi angkatan 2000. Jadi kimia tuh 2000. Nih Pak. Ya, kami ada kalau dari teknik kami ada teknik kimia saat ini ya, timnya ada teknik metalurgi, kemudian ada teknik pangan atau bioproses juga bisa, kemudian project manager itu Pak. Teknik industri ada, teknik elektro ada. Jadi kita lebih, kalau teknik sih pada dasarnya bisa semua sih. Di Gitu. F&B bisa ya Pak ya. Karena pada dasarnya waktu saya kuliah dulu, kita kan semester 1, semester 2 tuh ada yang namanya mata kuliah dasar gitu ya. Nah, mata kuliah dasar kan hampir semuanya sama. Dan seperti yang tadi Pak Tommy sudah sampaikan, kalau di Ecolab itu begitu kita masuk, kita minimal tuh 6 bulan belajar teori lagi di kantor. 6 bulan belajar teori di kantor, 6 bulan kita ke customer didampingin sama senior kita. Gitu. Jadi ya di situ proses learning kita gitu. Jadi kalau teknik sih, apalagi teknik UI, saya yakin dari jurusan teknik apapun bisa join divisi F&B. Oke, thank you. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Nah. Oh. Ya, ini mungkin untuk yang F&B dulu ya, untuk pertanyaan ke Pak Dipang. Ya, boleh. No. Oke.
Iya. Perkenalkan dulu, saya Rizky Rivaldi dari Teknik Elektro, kebetulan ya, agak beda dari yang lain di sini. Oke. Kebetulan saya belum lulus juga, masih undergraduate, jadi mungkin agak kurang apa ya, begitu. Ya pertanyaan saya, kebetulan saya dari jurusan Teknik Elektro yang khusus di Control Engineering. Kira-kira di Ecolab ini ada nggak sih untuk opportunity orang-orang yang lebih fokus ke industrialnya, jadi bukan untuk ngasih misalnya kayak konsultasi gitu, tapi lebih fokus ke manufacturingnya di bagian control engineering gitu. Kira-kira ada nggak kayak gitu? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Saya coba menjawab sepengalaman saya dan sepemahaman saya di Ecolab. Karena kalau Ecolab ini kan relatif luas ya. Nah, tapi dari divisi Food and Beverage Division sendiri, kalau teman-teman tahu sekarang nih zamannya cloud kan ya. Jadi dengan handphone aja kita sudah bisa memonitor dan bahkan mengontrol. Dan itu untuk industri food and beverage sendiri, bagaimana kita bisa memproduksi makanan yang aman, yang sehat dikonsumsi itu, ya salah satunya sekarang yang lagi trennya itu ada, kami ada paten yang disebut dengan 3D CIP, itu bagaimana kita memonitor dan mengontrol proses pada saat produksi makanan, itu kita bisa kontrol dari HP. Dan sistemnya itu kan itu banyak relate dengan automation ya sebenarnya, Mas ya lebih banyak tahu lah. Tapi kurang lebih seperti itu gambarannya gitu. Karena sekarang zamannya cloud, zamannya kita melakukan automation. Di FNB sendiri kita ada 2 engineer yang basicnya juga elektro gitu. Bagaimana kita membantu customer, tadi safety jadi salah satu penting, jadi salah satu poin di kami. Bagaimana kita bisa melakukan safety dengan baik untuk associate kami dan juga untuk customer adalah dengan melakukan automation, seperti melakukan yang sebelumnya dilakukan manual itu bisa dilakukan dengan dosing pump gitu. Bahkan sekarang dosing pump bahkan bisa di remote dari handphone gitu. Seperti itu. Semoga menjawab concern-nya. Izin nambahin juga ya Pak. Ya, kalau tadi Pak Dipang dari FNB, kalau kami kebetulan dari yang divisi water, kalau divisi water kebetulan ada satu section yang kita sebut dengan IWM. IWM intinya itu adalah complete package mendeliver satu package automation system ke customer gitu ya. Itu under tim yang kita sebut dengan EPD, Engineering Project Design gitu ya. Nah EPD ini kebetulan kayaknya mungkin semuanya orang elektro kalau kita Pak. Jadi agak beda gitu ya. Jadi anak teknik nggak ada yang ke situ, pokoknya isi orang elektro semua itu. Mungkin satu orang sipil gitu ya kalau nggak salah. Nah kebetulan juga EPD ini sekarang udah, EPD tim ini sekarang udah struktur regional. Kalau tadinya struktur Indonesia saja, sekarang sudah pindah ke struktur regional. Jadi konsepnya sebenarnya gampang ya. Kalau EPD itu kan, kalau project seperti itu kan ya mungkin on and off gitu ya. Nggak tiap bulan ada kerjaan. Ya daripada kita setiap country punya satu tim sendiri, mendingan rame-rame gitu ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia lagi banyak kerjaan, yang tim Malaysia datang ke Indonesia untuk bantu. Kalau yang di Malaysia lagi banyak kerjaan, di Indonesia lagi kosong, yang Indonesia ke sana bantu gitu ya. Jadi opportunity-nya lagi lebar-lebarnya kalau di elektro juga. Nggak ada yang bisa lari. Iya. Dan kalau untuk water treatment, Ecolab number 1 untuk automation dan digitalization. Jadi anak elektro, kalau anak teknik kimia mah agak susah. Nggak mau ngomong situ Pak. Oke, ada pertanyaan lain untuk ya silakan. Masih terkait dengan F&B industry? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Hasni, saya salah satu alumni Universitas Indonesia. Yang ingin saya tanyakan itu tadi kan sempat dibahas terkait opportunity yang ada. Dan dari yang saya tangkap memang kebanyakan untuk teknik. Apakah di Ecolab ini juga memungkinkan untuk jurusan non-teknik? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Spesifik jurusan non-tekniknya apa, Bu? Sebetulnya saya kesehatan masyarakat, namun saya memang ingin keluar dari jalur kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, oke. Oke, kalau misalnya FKM, saya mau nambahkan sedikit, maksudnya tadi ini bicara Ecolab itu nggak terbatas engineering aja sebenarnya. Jadi tadi yang dibahas Bu Linggar ya, itu begitu banyak cover semua industri yang Ecolab bisa masuk ke sana. Jadi bukan hanya engineering saja, tapi semua itu tuh berkaitan. Tadi bicara ada hospital, ada rumah sakit, ada public area gitu ya. Contoh, ini saya bawa contoh di divisi kita di FNB gitu. Kita ada 2 biologist. Contoh ya misalnya. Kenapa biologist? Karena kita bicara tadi food safety. Food safety yang betul-betul mengerti tentang bagaimana
mengantisipasi makanan atau produksi pangan itu betul-betul aman dan sehat dikonsumsi. Nah itu teknik kimia betul dari prosesnya bisa ada, tapi apakah tahu cara menangani itu mungkin belum tahu. Jadi ada biologis, ada teknologi pangan tadi misalnya. Nah tadi misalnya kesehatan masyarakat, kita bicara kita recall COVID kemarin lah ya, itu semua orang panik, bingung. Saya mau sedikit sharing juga, contoh, kenapa saya juga, akhirnya saya beruntung juga ternyata di Ecolab terutama untuk yang F&B, karena ini sudah paham betul sebenarnya cara treatment COVID seperti apa. Itu simpel kan kemarin ya, cuci tangan, ya sanitasi, bahkan waktu itu semua panik, fogging di mana-mana ya, itu apa, chamber gitu ya. Nah itu, ya Pak Dipan masih ingat, hampir semua industri semua itu menanyakan tentang bagaimana menangani contoh. Tapi kita udah pengalaman menangani ini di setiap pabrik, di setiap plant. Itu memang sudah kondisi wajib. Contoh misalnya, artinya tadi nggak tertutup kemungkinan. Jadi semua sebenarnya bisa terbuka. Apakah sekarang available? Mungkin saya nggak tahu ya Bu ya. Mungkin bisa dicek available posisinya. Tapi nanti itu akan dilihat relevansinya. Artinya tadi termasuk di mungkin ada Pak Indra juga ya, untuk perhotelan juga sebenarnya ada. Jadi hospitality juga ya. Itu sangat terbuka. Apalagi tadi bicara Pak Tommy ya, Pak Nugraha, industri kita betul-betul growing banget. Jadi memang epicentrum itu betul-betul ada dan memang semua industri itu hidup semua sekarang. Nah, apakah semua itu terbatas? Itu enggak. Jadi terbuka semua. Nah, cuman karena kebetulan di teknik, jadi ya memang ini base-nya teknik ya, engineering. Karena semua itu pasti butuh engineering, tapi sebenarnya kita nanti ya sebenarnya open, buka banyak sekali sebenarnya peluang ke sana. Nanti tinggal apalagi itu bisa cross divisional. Jadi ada banyak nanti seandainya saya mau misalnya lebih cocok ke sana nih, lebih cocok misalnya tentang water, tentang engineering, tentang F&B, tentang misalnya hospitality misalnya, atau kita punya pest control juga, pest elimination, jadi tahu tentang serangga, tentang insek dan macam-macam, itu juga ada di Ecolab. Jadi terbuka. Jadi silakan mungkin di sesi ini kita nggak bisa banyak panjang lebar, ya nanti kalau memang bisa ada waktu nanti di booth kita cerita banyak, ya silakan kita bisa terbuka untuk bisa jelaskan. Itu mungkin dari saya. Makasih. Ya, oke, mungkin saya hanya tambahkan sedikit. Memang untuk posisi yang saat ini memang kita belum available di website, ya itu teman-teman bisa jadi kayak memasukkan profile teman-teman talentnya itu di website kita, di website Ecolab. Di situ ada Join Our Talent Network. Nah, dari situ nanti pada saat memasukkan profile teman-teman semuanya, saat kita buka posisi ada yang available, ya itu akan langsung notifikasi ke email teman-teman. Dari situ baru akan kelihatan posisi yang available. Nah, dari situ bisa langsung apply. Nah, seperti itu. Nah, inilah opportunity yang di Ecolab itu memang saat ini memang banyak sekali. Ya, oke. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya lagi mungkin? Waduh, banyak. Yang belakang. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Bisma dari Teknik Komputer. Tadi saya cukup tertarik sama penjelasan dari Pak Dipang yang sempat membahas kayak untuk di F&B sendiri itu dia membuka untuk semua tipe engineering, mau itu chemical engineering, mechanical engineering. Nah, di sini yang saya mau telusuri lebih dalam lagi itu kira-kira kalau emang dia terbuka untuk semua engineering, kira-kira base requirements, kira-kira apa sih yang ibaratnya skill apa sih yang dibutuhin untuk setiap jurusan engineering ini untuk kira-kira bisa blend in ke dalam F&B ini. Sama mungkin kalau misalnya boleh ya Pak, tadi kan sempat nyebut 6 bulan pertama itu ada pelatihan. Itu kira-kira apa aja sih Pak yang bakal dipelajari di situ? Mungkin kalau emang nggak bisa terlalu dalam, secara general aja gitu Pak. Terima kasih. Silakan Pak Dipang. Iya, terima kasih Mas atas pertanyaannya, dan ini pertanyaan yang saya harapkan sebenarnya karena ini lebih deeper interestnya terhadap kami. Jadi memang saya bisa katakan bahwa khususnya untuk F&B industry, hampir semua jurusan teknik UI itu bisa belajar atau bisa masuk ke kami. Kenapa? Karena selama 6 bulan ini ketika nanti kita join, kita akan diberikan pengetahuan-pengetahuan dasar terkait dengan industri yang akan kita jalani. Seperti itu. Jadi kenapa saya bilang semua jurusan teknik UI? Karena seperti yang sudah disampaikan Pak Tommy tadi bahwa enaknya kalau kita ngerekrut dari UI, ITB, UGM, ITS, itu screening awalnya itu sudah dilakukan pada saat masuk universitas. Sehingga apa? Mohon maaf, kami mengasumsikan bahwa speed of learning-nya ketika belajar hal baru itu menjadi lebih mudah gitu.
Dan Ecolab di Indonesia bukan baru gitu. Jadi di sini kita sudah memiliki banyak senior gitu. Kayak saya contohnya waktu saya join dari Ecolab, walaupun saya memang basicnya teknik kimia, saya 95% apa yang saya pelajarin di jurusan dulu dan di company sebelumnya nggak kepake gitu. Saya belajar bisa dikatakan hampir dari nol. Dan beruntungnya saya waktu itu punya direct manager langsung Pak Roni yang mau ngebimbing gitu. Jadi dibimbing dari awal, dari nol lah ibaratnya. Itu mulai dari teori di 6 bulan pertama, 6 bulan kedua itu kita direct coaching ke customer gitu. Nah, basicnya kenapa saya bilang semua teknik bisa, karena ya kimia dasar, fisika dasar, kalkulus, aljabar linear, ya basic kayak gitu, itu bukan kepake secara langsung, tapi itu membentuk mindset, membentuk cara kita berpikir. Itu yang bisa sih sebenarnya. Mau nambahin Pak Tommy silakan. Spek gitu ya. Speknya seperti apa sih yang diterima gitu ya. Kan ini bukan karena saya IP-nya nggak gitu tinggi ya, tapi zaman itu kan susah ya. Alasan. Tapi basically IP bukan yang utama gitu ya. Ini ekspektasi, tapi kata anak saya juga di UI. Katanya kalau nggak dapet di atas 3 sekarang bohong aja gitu loh. Bukan di UI gitu kan, 3,5 tuh cum laude, setengahnya tuh cum laude. Jadi tapi IP bukan yang utama. Kita nggak pernah menaruh IP yang utama. Untuk posisi misalnya marketing dan sales, tentu aja komunikasi itu penting. Kemampuan teknik komunikasi itu penting. Ya, ketika Anda jadi interview dulu, kita mungkin 4-5 kali interview sebelum kita hire. Ada tes psikologi yang kita nggak bisa bantah. Kalau tes psikologinya nggak lulus, apapun kata orang yang menginterview, nggak di-accept sama company. Jadi tes psikologi itu bukan Anda pinter apa enggak, Anda cocok apa enggak dengan posisi itu. Jadi kita Anda melamar ke suatu perusahaan, kemudian tes psikologi nggak lulus, ada posisi itu, waduh saya bodoh, enggak. Tapi berarti Anda tuh kemungkinan nggak cocok tuh untuk apply posisi itu, cari posisi yang lain. Anda bukan orang yang itu, ya bukan orang untuk posisi itu. Ada tes psikologi kemudian interview. Nah di interview ini mohon maaf nih, ada mungkin ya teman-teman dekan. Kalau kita nih, ini ada anak ITB, biarinlah 1. 2 sama anak UGM. Masing-masing tuh preference tuh ada ya. Kalau setianya UGM atau ITB itu ada preference. Ya, di dalam company itu juga ada preference. Bersaing nih. Kalau saya lagi mau interview karena saya UI, saya banyakin tuh UI-nya tuh. Dari 20 itu kita pernah ya. Dari 20 tuh kita isi hampir 10-nya kita panggil anak UI. Kemudian yang datang juga ini nih, dia paling enggak. Ini anak UI nih. Yang ngomong. Di situ kenapa? Karena supaya kita bisa lepas gitu. Ini kakak kita sendiri, ngomong apa aja boleh, gitu kan ya. Pak, masih kenal dengan ini nggak? Masih kenal dengan ini. Supaya bisa lepas. Karena komunikasi itu penting. Ya, unfortunately kadang-kadang. Dan itu harusnya satu-satunya menurut saya, UI itu best of the best gitu ya, adalah confident level. Karena kita di Jakarta. Kalau amanah UGM dulu, saya pasti menang karena saya confident. Soal ngerjainnya saya bisa apa enggak, itu urusan belakang. Ya kan? Tapi saya lebih confident bicara heat transfer dibanding dia. Begitu soalnya ngitung, mungkin saya kalah. Tapi kalau cerita tentang heat transfer apa itu saya bisa. Unfortunately, menurut sekarang saya itu, karena gap dari antara kota-kota itu juga makin mengecil, anak UGM juga jago untuk berkomunikasi. Ya, anak ITB dari dulu jago lah. Karena Bandung itu ITS gitu. Anda untuk posisi-posisi sales dan marketing, kemampuan komunikasi Anda di interview itu tidak meyakinkan dan kalah dengan teman-teman lain, itu berat. Kalau kita sengaja tuh taruh dalam ruangan, anak UI-nya ngerubutin gitu kan, anak UI-nya ngerubutin anak UGM gitu kan. Terus yang nanya juga anak UI gitu kan. Tapi kadang-kadang malu-malu gitu. Kakaknya sendiri. Ya. Ini kalau sorry itu sih ini ada kalau anak UGM nggak pernah malu-malu, Bos. Kadang-kadang malu-maluin. Kak, saya apa namanya? Kalau ITS itu IK ya. Kalau UGM apa? Saya ini angkatan sekian, Kak. Bang, saya anak UGM angkatan sekian, Bang. Abang UGM juga ya? Anak UI itu bisa setahun di kantor ada anak UI gak negor. Udah interview dimasukin UI semua tinggal ngomong, saya UI, Bang, UI angkatan berapa, Bang? Kantek dulu makan apa, Bang? Enak gitu loh. Begitu itu Anda merasa turun tensinya pas Anda interview, Anda bisa komunikasi secara lancar.
oh Anda dianggap pintar. Karena nggak ada yang tahu Anda pintar. Kalau Anda tidak bisa menjual diri Anda, oh Anda pintar. Ya, jadi itu speknya. Kalau IPK itu ini ya. Ya, sama juga CV itu bukan IPK. Kalau saya ngelihat nih, nggak tahu kerjaannya misalnya untuk di pabrik ini gitu. Terus CV-nya tuh staff adminnya BEM, staff admin. Yang lapangannya ditaruh gitu supaya kelihatan oh anak bisa kerja di lapangan nih. Ketika Anda posisinya admin di kantor, ya banyakin tuh CV kerjaan adminnya gitu kan. Kerja prakteknya lah ditonjolkan ketika kerjaan itu memang untuk lapangan. Ketika kerja untuk di kantor ya itulah boleh lah. Ini menguasai MS Excel, Word, PowerPoint gitu kan. Ya elah ini semua anak-anak SMP juga nggak penting-penting amat gitu kan. Nah itu juga penting. Tapi semua anak teknik harusnya bisa speknya. Ya, pasti masuk speknya. Pada saat Anda interview, Anda kalah. Mungkin memang Anda belum berlatih untuk itu. Anda tidak berani untuk melompati tembok itu. Padahal itu kakak Anda sendiri. Itu abang Anda sendiri. Kenapa nggak dilompatin aja? Gitu. Ya. Anak UGM melakukan hal yang sama di kantor. Anak ITB melakukan hal yang sama di kantor. Dia akan mencari tuh seniornya mana. Gajinya berapa sih bang? Di sini bang. Ya. Tesnya apa sih bang? Besok bisa kasih bocoran nggak bang? Gitu. Itu adalah kompetisi, real competition. Ini anak UI saya ajak 10, keluar pulang aja. Nyari bocoran apa gitu loh. Ya, ini apa bukan itu, tapi itulah kompetisi di dunia nyata. Nggak mungkin anak UGM memprefer anak UI. Nggak mungkin anak ITB memprefer anak UI. Nggak mungkin anak UI memprefer anak ITB kalau Anda sama aja. Ya, kalau Anda sama aja levelnya, pas saya pilih anak UI. Boleh tanya deh. Tapi ketika Anda kalah, baik secara interview, ya meyakinkan dengan anak ITB, dan Nugraha sama Setia paling bilang, Pak gimana Pak? Ini anak ITB. Ya, saya juga bilang, iya sih, gitu lah. Oh gimana lagi kalau itu namanya kan merit nepotism gitu ya. Merit di depan dulu, baru nepotismnya. Kalau meritnya Anda kalah, ya nepotism itu nggak laku. Anak UGM akan prefer anak UGM ketika anak UGM-nya canggih, lebih canggih pada anak UI ya. ITB juga. Ya, jadi utilize itu. Utilize itu untuk bisa showing bahwa anak UI itu mampu. Spek masuklah semua. Ya Pak, anak teknik ini semua masuklah pastilah. Cuma kadang-kadang interview diem. Ini gimana? Ini anak Jakarta, kita anak Jaksel ini. Kenapa jadi pada diem dibanding anak mana itu? Hah? Sleman gitu lah. Aduh, itu anak Jakarta ini gitu deh. Ya, itu sih buat clue aja buat ini. Tapi masuklah speknya. Oke, ya makasih Pak Tommy. Gimana Mas? Sudah menjawab requirement-nya? Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Mau yang mana dulu Mbak? Yang kayaknya ya Mas yang baju putih. Ya itu, duluan tadi. Mas. Iya, itu. Ya. Selamat siang Pak, nama saya Arya Putra Sava Prayata dari Teknik Bioproses PI. I want to ask about risk and failure factornya di FNB. FNB ya. Because like there is like teknologi pangan kan, ada biologisnya, pasti kita kan masih manusia tuh. Pasti ada risk faktornya sama failure factornya. Mungkin Pak. Ya ini spesifik banget ya. Jadi ini kita bicara people berarti ya. Bukan proses ya, people ya. Jadi artinya ya tadi bicara teknologi kan nggak akan ada yang stop ya. Jadi kita ini berkembang terus luar biasa. Jadi kalau bicara di food and beverage industry itu juga luar biasa kenceng banget prosesnya. Karena tadi kembali lagi kalau kita bicara spesifik, ya orang butuh food, seluruh dunia, seluruh orang butuh. Jadi bagaimana prosesnya itu betul-betul terjaga seminimal mungkin. Ada tadi contoh misalnya ada kita sebutnya food safety tadi ya, food safety, lebih ke people-nya. Jadi itu prosesnya dari awal itu memang kalau bicara proses food industry itu tadi ketika ada
proses yang menyimpang atau yang tidak sesuai dengan proses sebenarnya, kan itu banyak proses ya audit lah, sertifikasi, validasi ya. Jadi sana memang itu diharapkan sangat-sangat kecil sekali ada kemungkinan untuk failure. Jadi tugasnya, saya mau balikin tadi ke people tadinya. Jadi ini dari Ecolab sendiri, karena kita sudah sangat experience dan kita juga punya scientist khusus untuk food ini. Kita tuh rajin memberikan training ke semua. Jadi bicara people tadi, jadi bukan hanya proses, tapi people-nya juga sebenarnya kita rajin memberikan training. Karena kalau misalnya people-nya sendiri nggak sanggup mengerjakan prosesnya, ya itu bisa kacau semua nanti dari awal sampai akhir. Jadi artinya endingnya misalnya produknya itu akan bisa bermasalah atau mungkin traceability prosesnya akan bermasalah. Nah, jadi balik lagi semua industri sebenarnya ada. Kalau kita bicara environmental analysis atau resiko ya, risk based proses itu ada semua. Nah, tapi kalau saya balik ke people tadi, dari Ecolab sendiri itu fokus banget juga ke people-nya, betul-betul mendeliver atau menyampaikan bahwa proses ini yang benar, yang proper. Dan kita strict untuk itu. Artinya setiap customer yang kita punya, apalagi yang kita service, kita pertama kali itu, kita educate people-nya. Mulai dari bawah, mulai dari level operator sampai ke level top management, itu kita hadir di sana. Jadi karena fungsinya, kalau mindset atau konsepnya udah salah, itu bisa kacau. Karena tadi ujungnya tadi ya, yang kita bahas, itu reputation ujungnya. Brand, kalau brand sudah rusak, kalau reputasi sudah rusak, itu kayaknya sudah habis. Jadi artinya itu yang harus dijaga. Ujungnya tadi bukan hanya proses tapi people-nya tadi. Jadi selain tadi kita ada engineering, ada knowledge, tapi kita juga develop people juga bagaimana di industri dengan orang-orang yang betul-betul pantas atau bisa punya kapabilitas di industri itu. Kira-kira menjawab nggak? Agak mengambang atau gimana? Iya. Jelas ya, cukup jelas ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih, Mas. Mungkin ada lagi kayaknya yang masih mau tanya. Nah, baju abu-abu. Mas yang baju abu-abu, Mas. Kayaknya banyak nih yang mau nanya. Tertarik berarti ya masuk Ecolab. Tes. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Faris, bisa dipanggil Faris dari Teknik Lingkungan 2019. Saya ada 2 pertanyaan. Sebelumnya terima kasih atas informasi, paparan, dan juga motivasinya sama kesempatan saya bertanya. Ingin bertanya untuk, tadi udah dibahas juga sebenarnya dari pelatihan-pelatihan yang bakal ada di dalamnya, ada course, mungkin bakal ada kompre juga, tes kompre di akhirnya. Mungkin pengen bertanya juga sebenarnya ada nggak sih fleksibilitas ya kepada pegawai yang pengen mungkin melanjutkan S2-nya gitu. Dan sebenarnya dari perusahaan sendiri bagaimana sih sistemnya dan apakah disupport? Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, itu pengen tahu juga sih sebenarnya lebih lanjut seperti apa budaya yang diterapin di PT Ecolab ini dan apa aja yang dibangun dan ditanam ke pegawainya. Itu aja sih. Terima kasih. Iya, mungkin Pak Tommy mau jawab, Pak. Kerjaan di sales and marketing itu kerjaan yang paling fleksibel yang mungkin Anda punya di industri ya. Kalau Anda jadi operation people, Anda nggak bisa fleksibel. Ketika Anda masuk shift, ya shift gitu ya. Ketika Anda kerja di proses engineering, Anda nggak fleksibel karena 8 to 5 gitu ya. Kalau sales and marketing ini kalau di Ecolab terlalu fleksibel kayaknya ya. Bagi kita, Anda kerjaan selesai. Targetnya selesai. Nggak peduli Anda kerjanya itu jam 10 malam, atau itu Anda kerjanya jam 6 pagi, atau kerja 8 pagi. Even kadang bosnya nggak nanya Anda di mana. Yang penting kerjaan Anda selesai. Jadi ketika Anda pada situ mengambil S2, mengambil S3, nobody care. Ya, kita support. Kita akan support, oh Pak, saya nggak bisa meeting kerjain jam 4, tapi jam 10 malam saya kerjakan sebelum jam 12, kerjaan itu akan selesai, Pak. Kalau ini teman-teman tim saya ini udah kebiasa nih. Jam 9 malam baru saya teleponin tuh, baru saya emailin. Karena saya jam 8-nya nongkrong di sini. di teknik gitu. Kemarin ngurusin Iluni gitu kan ya. Jadi fleksibilitas tuh sangat besar di Ecolab. Makanya teman-teman Ecolab ini rata-rata coba sibuk di Kagama, sibuk di ITB, sibuk di Iluni, bisa ngambil S2, ngambil bisa. Karena sales and marketing itu memang bukan kerjaan 8 to 5 gitu ya. Itu kerjaan perform base, bukan absen.
Kalau yang di kantor memang absen. Kalau kita nggak ada tuh. Semuanya ini nggak ada yang punya checking absen. Ceklek itu 8-5 kecuali supporting team finance ya, HRD itu karena memang 8 to 5. Sales and marketing nggak ada. Jadi kalau mau ngambil S2, ngambil S3, mau developing diri sendiri, organisasi sosial itu kita sangat terbuka. Nah, soal culture ini, karena saya tadi mau jawab karena soal culture. Salah satu alasan saya masih kerja sampai saat ini di Ecolab, ya mungkin mudah-mudahan sampai pensiun kali ya di Ecolab. Karena saya boleh marah dengan siapapun di Ecolab ketika saya benar. Saya boleh mengutarakan pendapat apapun ketika saya benar. Ini dengan Linggar ini berapa tahun saya bedanya? Saya juga mau nambahin mungkin harusnya dipanggil saya Opa harusnya. Enggak, mungkin apa ya, culture Ecolab tuh I think the people is very open ya. Even like saya sama Pak Tommy ya, umurnya jauh nih angkatannya, Bapak. Agak jauh ya. Cuman kayak waktu hiring kayak udah kayak apa ya, as long as if I have the right data or if I have the right approach and like he can back me up on that, and that's no problem. Jadi kayak mungkin beda mungkin sama perusahaan-perusahaan lain yang kayak oh gue bos lo, ya udah lo terima arahan gue. Tapi enggak, I have dia ngetok pintu saya nggak ada. Pak bisa ketemu Pak, nggak ada. Pak saya ada ini. Ya, so ya, walaupun jauh, umurnya jauh. Jadi mungkin beda tuh ya sama yang saya suka itu jadi beda sama budaya-budaya kantor lain yang mungkin sangat masih apa ya, ada hierarki gitu Pak Tommy ya, atau ada senioritas maybe in a way. In Ecolab even like saya ke Pak Tommy, ke Pak Roni kayak I can just discuss anything with them openly. Misalkan saya ada concern apapun, from a operational side or even like concern apa yang saya temukan di market, I can just go up to them and easily converse anything. Dan itu bukan hanya untuk orang Indonesia. Ya. Jadi kalau dia sama Linggar nih, dia ada sama orang bule dimaki sama dia di meeting. Yeah. Lu salah gitu, gue benar gitu loh. Itu nggak ada. Jadi nggak ada itu rank baik secara umur, nggak ada rank secara apa itu ras ya, region. Kita tuh setara. Di Ecolab kita tuh equal. Pada saat kita membicarakan produksi, engineering, heat transfer, is heat transfer. Doesn't matter you are director, doesn't matter you only technical specialist or service engineer. This about heat transfer. Let's debate about heat transfer. Yang lain lupakan. Ketika kita bicara soal mungkin dia tuh procurement gitu, supply chain, ya kita bicara supply and demand. Ya. Lu jago lu Pak Tommy untuk marketing, tapi lu nggak ngerti soal supply demand, udah syarap gitu loh. Gua orang supply chain, gua lebih ngerti. Itu yang membuat kita hidup, itu yang membuat kita maju. Ya. Isi di laptop saya soal produk dengan isi di laptopnya dia. Banyakan saya. Banyakan saya. Sama orang yang baru join, isinya exactly sama. Tentang product knowledge, ya. Tentang tadi training, gitu ya. Ya, semua orang dapat training yang sama, semua dapat informasi akses yang sama. Nggak ada tuh kalau misalnya levelnya ini, Anda boleh akses soal technical ya, ini aja. Technical kita free, semuanya bisa akses. Ya kalau soal finance apa tentu ada compliance, ada ini, tapi kalau technical nggak ada. Itu juga ya, hotel, pesawat, nggak ada itu. Misalnya saya pergi gitu dengan dia saya di Sheraton, kamu di Ibis aja ya, karena pangkat kita beda. Nggak ada. Saya di Sheraton berarti dia di Sheraton. Saya di Intercon berarti dia di Intercon. Persoalannya kalau saya mau di Ibis dia problem. Kenapa Tommy kok mau tinggalnya di Ibis? Enggak, saya lagi senang aja, depannya ada sate. Dia nggak bisa ngelewatin saya, kita equal, kita di Ibis juga lah Pak gitu ya. Hotel, tempat pesawat, apapun fasilitas company itu equal kita treatnya. Nggak ada kita bikin meeting itu beda tempatnya. Ketika kita bikin meeting seluruh orangnya di situ semua. Makannya ya sama semua. Ya nggak ada tuh beda-beda level soal gitu-gitu. Itu yang membuat Ecolab hidup ya. Sama itu sih Pak, mungkin kayak the transparency ya, sama kita sama tim global regular tuh sangat terbuka. Jadi tadi Pak Tomo bilang mungkin saya punya data, misalkan saya mau ngutak-atik TH data ini karena saya temu 8 gini, saya ngomong ke global R&D saya bisa gitu, karena the data is there and if I'm right and then it's right. Jadi kayak emang nggak ada gue harus sungkan-sungkan karena gue mau orang US sungkan, enggak gitu. Jadi we're very transparent and open. Bagi Anda nih kayak gitu. In oppositely bagi Anda yang suka kalau jadi manajer di sembah-sembah, dihormatin, jangan masuk perusahaan ini. That's not fit for you. Pangkatnya udah direktur kok makan masih sama. Ya, kok nggak ada orang mengetok pintu, kok nggak ada yang buatin kopi. Nggak ada.
Ya, kita kopi level apa buat sendiri. Ya, even saya sekarang nggak punya ruangan. Dengan level seperti saya nggak punya ruangan. Semuanya nggak punya ruangan. Kecuali HRD ini emang agak Sama presbir, karena Pak. dia Presbir. ada confidential. Ya. Yang lain nggak ada ruangan. Kita punya ruangan ketika Anda mau pakai ruangan direktur pakai aja. Nggak ada tuh ruangan direktur. Anda cuma schedule. Saya mau meeting jam sekian, pakai ruangan ini 2 orang. Itu pakai ruangan. Kita semua flat. Ya, direktur ya duduk situ, ya manajer ya duduk situ, ya engineer duduk situ. Engineer yang baru join, kalau kebetulan kursinya sebelahnya kosongnya direktur, ya dia akan sisi-sisian dengan direktur duduknya. Ya, seperti itulah kita. Dan saya pikir seperti itulah future most of multinational company will be. Nggak ada tuh batas. Ya. Nah, jadi ketika Anda itu opposite-nya apa negatifnya. Ketika Anda duduk sama sebelah direktur dan Anda tidak pintar komunikasi, direktur itu bisa ngomong ke bos, ke manajer Anda besok, itu bodoh banget sih tuh orang satu tuh. Tadi gue sebelah ngomongnya ada patah-patah, coba lo evaluasi lagi. Itu bisa kejadian. Karena nggak ada batas tuh harus report, ini nggak ada. Kita satu kantor tuh setiap hari ketemu, ya makan bareng, ya duduk bareng, ya apa bareng. Bayang nggak? Itu iklim kerja itu kejadian bisa di perusahaan-perusahaan nasional atau perusahaan negara gitu. Yang Anda mau ketemu bos Anda itu mungkin belum tentu sebulan sekali. Bahkan saya ini kalau meeting kadang-kadang harus, Pak mau Indomie hari ini. Ya down, kita Indomie. Kalau mau makan mahal, ayo makan mahal. Ya. Nggak ada tuh bos bisa atur-atur. Saya maunya di sini, saya mau jam segini meeting. Kalau anak buahnya nggak bisa meeting jam segitu ya saya harus ngikut ke jam mereka. Ya, enak nggak kerja gitu? Cocok nggak buat anak muda? Ya, ya bukan hanya Ecolab sih. Saya pikir banyak perusahaan yang lain yang juga sudah seperti itu. Tapi Ecolab salah satunya yang mungkin menurut saya boleh mukul meja dan saya nggak dikeluarin. Saya mukul meja udah berapa puluh kali, tapi saya nggak dikeluarin. Kalau saya di BUMN, udah pasti hari itu juga saya dikeluarin begitu saya mukul meja. Ya, terima kasih. Oke, tadi nanya masalah yang program ya. Memang di saat ini Ecolab banyak yang sambil kerja. Tadi Kak Pak Tommy bilang, ya kita waktunya fleksibel, jadi banyak yang mengambil S2. Tapi untuk yang dari company-nya memang saat ini memang masih belum ada ya kalau misal ikut kayak program, kalau kita bilang kayak dibayarin atau apa. Tapi di Ecolab ini kita ada namanya Ida Koran. Ini kayak yayasan yang dipegang oleh global. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman sudah berkeluarga atau punya anak, itu bisa ikut submit untuk mengikuti kita bilang mungkin bantuan atau beasiswa tapi untuk anaknya. Jadi misalnya anaknya tuh prestasi di sekolah untuk kuliah, itu ada beasiswa dari Ecolab. Ya memang ini akan saingannya dari Ecolab seluruh dunia. Tapi Indonesia ini alhamdulillah setiap tahun tuh selalu ada dari anak karyawan yang mendapatkan beasiswa. Atau juga misal ada kejadian force majeure, kemarin ada yang karyawan yang rumahnya kebanjiran atau ya rata-rata kemarin kebanjiran ya, itu ada juga dari kayak Ida Koran juga, mereka submit ke Ida Koran, nanti Ida Koran akan memberikan kayak bantuan. Nah itu yayasan dari ya Ecolab ya, dari itu global Ecolabnya. Oke, terima kasih. Ada teman tadi satunya Mbak ya, ini Mbaknya masih mau nanya? Bisa banget, silakan. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marta dari Bioproses 2019, baru lulus tahun ini. Sebenarnya saya ada 3 pertanyaan, kalau agak banyak maaf ya. Oke, first of all, tadi saya sempat lihat di slide terkait Ecolab ini dapat kinda award atau achievement di bidang sustainability kalau nggak salah tadi. Nah, boleh dijelasin nggak kira-kira how do you support, how Ecolab support the sustainability into long term period gitu loh. Gimana? Oke, mungkin selama beberapa puluh tahun ini sudah mendapatkan penghargaan itu, so what's next? Karena untuk term sustainability itu sendiri di Indonesia kan future-nya masih sangat panjang gitu dibandingkan dengan
negara lain. Sama yang kedua tadi untuk di job opportunity-nya itu saya sempat lihat ada position sales engineer. And actually it's quite interesting because usually on other company those two terms are separate into ya bidang sales sendiri and then bidang engineer sendiri gitu. Sedangkan jujur saya baru dengar pertama kali di sini position as sales engineer gitu. Boleh nggak dijelaskan what's the difference between sales engineer di Ecolab dengan bidang sales atau bidang engineer di company lain kayak gitu. Sama Oke, satu lagi kalau boleh. Tadi kan saya dengar juga ada work career path for international ya di Ecolab sendiri. Nah, itu apakah fresh graduates boleh, misal ya udah contohnya pakai saya aja gitu. Misal saya mendaftar langsung ke cabang yang internasional gitu as fresh graduate or as first full timer di Ecolab itu apakah boleh atau memang ada requirement-nya tersendiri di Ecolab untuk dari satu cabang negara pindah ke cabang negara lainnya? Oke, mungkin yang pertama dulu ya. Terima kasih. Iya, kalau tentang sustainability ya memang Indonesia masih panjang ya jalannya ya. Tapi kita ngelihat mungkin di sekitar 5 tahun terakhir itu most of the company udah mulai aware dengan praktik sustainability gitu ya. Jadi mungkin ada yang lihat kemarin Jokowi sempat resmikan carbon trading di Indonesia gitu ya. Itu merupakan huge leap paling besar yang pernah kita lihat di sustainability gitu ya. Dan ini adalah baru langkah pertama gitu ya. Jadi dari Ecolab mungkin sekarang fokus kita hanya water, tapi di Europe kita udah mulai fokus ke climate. Nanti mungkin bisa cek sendiri Ecolab Water for Climate. Itu kita udah mulai arah ke sana di US, di Europe juga gitu. Jadi sebenarnya kita mulai geraknya memang dari negara lain dulu, dari memang yang negara-negara yang sudah mature secara sustainability, dan kita sih ngelihatnya memang mungkin Indonesia terlambat, tapi suatu saat akan datang gitu ya. Jadi gerakannya nggak cuma di water aja, saving water aja, enggak. Kita juga udah mulai masuk ke climate, CO2 emission, dan juga mungkin ke arah renewable energy yang juga memang sekarang lagi booming juga begitu ya. Mungkin nambahin ini sustainability ini yang membuat kita punya future gitu ya sebagai company itu sangat besar gitu ya. Karena kita bicara sustainability, apa sih yang pertama sustainability itu? Kalau dalam otak kita? Berkelanjutan. Berkelanjutan itu apa? Kalau orang itu kan ngomong kalau sustainability itu sibuknya ngomong apa? Hah? Environment. Emisi gitu ya. Ujungnya apa? Ujungnya emisi itu apa? Energi. Penggunaan sumber daya alam, ya. Memakai sumber daya alam lebih wise gitu. Kalau bicara itu, Ecolab nyambung banget gitu ya. Tadi Nugra bilang geothermal itu 90% kita tuh ya. Nggak ada petrochemical plant di Indonesia yang nggak pakai kita. Salah satunya kenapa? Karena dia bisa saving energi. Kita 32% power plant pakai kita di Indonesia, mungkin jauh angkanya lebih tinggi kita. Karena apa? Karena kita bisa membantu mereka untuk meredus pemakaian fuel. Begitu fuelnya turun, CO2 emission-nya akan berkurang. Dulu itu nggak bisa dijual. Jadi sekarang justru lebih gampang buat Ecolab jualan. Kalau dulu kita jualan Pak, kalau pakai Ecolab begini-gini, pakai teknologi begini, digitalnya Ecolab, Bapak bisa saving energi sekian, uang sekian. CO2 sekian, nah CO2 kurang nggak ada manfaatnya buat saya Pak Tommy, diskon aja lah. Tapi kalau sekarang dengan CO2 saya bisa jual nih CO2-nya, saya bisa trade-kan CO2-nya. Kalau Bapak bisa bantu saya kurangin energi ini, dan itu membuat engineering kerjaannya, sales engineering kerjaannya itu sekalian jawab itu ya, itulah sales engineering. Yang Anda jual itu adalah impact. Anda tidak pernah menjual chemical di Ecolab. Anda tidak pernah menjual service di Ecolab. Di Ecolab Anda menjual impact. Impact-nya apa? Kalau dulu kita bicara production cost, kita bicara energy cost. Hari-hari ini dan ke depan kita bicara impact-nya adalah sustainability. Ketika Anda pakai Ecolab, service dan chemical dari kita, Anda akan lebih sustain. Baik dari water, baik dari CO2, baik dari waste, baik dari air, dan yang lain-lain. Dan itu hanya Anda bisa lakukan ketika Anda punya engineering. Anda harus ngerti itu prosesnya customer itu.
Siapa anak teknik kimia tuh namanya teknik petrokimia kan ya. Anda kalau ketika Anda serve-nya kayak Setia ini megang Cilegon nih. Seluruh ethylene plant, dia harus ngerti prosesnya dari mana ke mana kalau kita bicara soal menghemat pemakaian energi di prosesnya namanya debutanizer misalnya. Deproponizer. Dia harus ngerti itu kolom ini larinya ke reboilernya mana, pakai steam dari mana. Sehingga dia bisa bilang, Pak, kalau saya bisa solve ini falling di kolom ini, steam consumption Bapak akan turun segini. Karena pakai bapaknya pakai gas, CO2 emission Bapak akan kurang segini, Bapak bisa untung jualan ini. Bapak keluarin 100 ribu US dollar untuk Ecolab, Bapak bisa charge CO2-nya 2 million US dollar, Bapak untung. Itu engineer. Jualannya adalah sales. Itu sales engineer. Nggak bisa tuh jualannya, Pak ini 2 kilo, packingnya sekian, harganya sekian, dikirim sekian, lead time-nya sekian. Nggak jalan itu. Bukan itu yang kita jual. Kita nggak pernah jual komoditi. Kita nggak pernah jual barang. Barangnya A, speknya ini, harganya segini, packagingnya segini, lead time segini, kita nggak pernah jual itu. Yang kita jual adalah impact. Ketika impact-nya di industri, kita butuh engineer. Ketika impact-nya di rumah sakit, kita mungkin butuh FKM. Ketika impact-nya itu di food and beverage, kita butuh microbiologist. Karena yang kita bicara impact. Yang kita jual adalah impact. Dan impact-nya adalah sekarang sustainability. Ya. Dan Ecolab award-nya udah banyak banget tuh. Sustainability karena memang kita bukan jualan barang. Ya, sorry no. Silakan. Oke, thank you Pak. Mungkin tadi ngejawab ya, sedikit nekanin lagi, ini bukan sales saja gitu ya. Jadi kalau kalian lihat perusahaan lain sales, ya mungkin sales bisa dibilang ya kita dikata Pak Tommy jualan barang gitu ya. Kalau kita nggak pernah jualan hanya barang gitu. Jadi kenapa kita butuh sales engineer? Kenapa memang anak teknik yang diminta? Karena kita perlu yang ngerti sistem dari kata Pak Tommy bilang gitu ya. Mungkin malah bisa dibilang beberapa customer kita malah lebih ngerti plannya dibandingkan dengan customer malah sekarang. Ada customer kalau nggak salah satu pabrik pupuk, dia nggak punya PIN ID-nya, kita yang punya PIN ID-nya gitu ya. Jadi agak aneh gitu ketika customer sendiri tuh nggak punya PIN ID, malah kita yang punya PIN ID. Jadi engineer barunya customer minta ke kita, oh ya Pak kita punya ini, kita share aja ke Bapak gitu ya. Dan kemarin kita baru ada conference besar di Indonesia gitu ya, di geothermal, kita yang ngedrive gitu marketnya. Karena customer mungkin bukan dari engineer gitu ya, kadang-kadang mereka orang geologis, yang nggak ngerti proses, kita yang ngerti proses, kita yang ngedrive gitu. Jadi memang kenapa kita butuh sales engineer? Ya karena memang bukan hanya jualan. Kita bukan jualan obat di pinggir pasar gitu ya. Kita benar-benar jualan impact dari kata Pak Tommy gitu ya. Nah mungkin tadi yang 3. Oke, cross region ya. Nah sebenarnya bisa dalam artian begini. Ada beberapa satu contoh mungkin di Indonesia ada satu orang finance yang memang di hire langsung di US gitu ya. Tapi balik lagi, kalian akan berkompetisi dengan bukan hanya orang-orang di Indonesia, tapi juga berkompetisi dengan orang-orang US yang akan ngeklaim, yang akan apply di posisi yang sama gitu ya. Nah mungkin lebih mudah kalian masuk dulu di Indonesia, compete dari dalam. Karena di internalis saja kita bisa pindah-pindah, tergantung bosnya izinin atau enggak, tergantung position di negara itu ada atau enggak gitu ya. Dan kelihatannya kalau ngelihat trennya di Southeast Asia sekarang, banyak banget posisi global yang ada di sini. Gitu ya. Jadi contoh ada orang Malaysia kerja di Singapura tapi megang posisi global gitu ya. Ada kemarin siapa tuh yang dari Sigmo tuh Korea ya. Iya, dari Korea pindah ke Singapura gitu. Jadi banyak banget open opportunity ketika kalian sudah di dalam. Jadi lebih gampang compete dulu di Indonesia, masuk dulu yang penting. Udah gitu kita compete dengan teman-teman peer kita dan mungkin juga kalian malah ngerasa oh iya ternyata kerja di Indonesia jauh lebih nyaman gitu ya. Atau ya udah saya di Indonesia aja walaupun handle posisi yang region gitu ya. Jadi memang lebih gampang masuknya lokal dulu. Karena kalau enggak kalian compete dengan banyak banget orang di luar sana yang incer posisi yang sama gitu. Tambahin itu negara-negara itu juga nggak mau loh kalian mau kerja di sana itu. Ya, contohnya Singapura. Singapura tuh kemarin waktu lagi turun ekonominya itu 50% dibayarin gajinya dari pemerintah. Fresh graduate ya. Dibayarin 50% gajinya oleh pemerintah. Jadi anak Singapura yang kerja di perusahaan Singapura bayar 50% gajinya pemerintah. Itu membuat kita ribut sama orang Singapura. Karena kita punya headcount regional, saya kan Southeast Asia. Ya, tadinya Indonesia kan bisa komplit daripada lu hire orang Singapura. Kayak gitu, hire Indonesia aja. Kita kan 50% diskon. Toh, Singapura lebih murah nih. Kita hire di Singapura aja, karena kita lebih preference orang Singapura. Singapura dia nomor dari Indonesia nomor Indonesia.
pemerintahan sana kadang-kadang support gitu. Juga di Amerika itu mereka susah penyerapan tenaga kerjanya nggak itu. Kok kerjanya India semua. Itu engineering kerjanya di Indonesia semua. Australia itu kan kerja engineering-nya banyak kan di Indonesia. Isinya mereka buat peraturan supaya mereka saja serah yang buat kita susah. Kita direct. Karena Anda bukan warga negara sana. Kalau Ecolab meng-hire Anda di Singapura dengan gaji sangat Singapura, mereka dapat diskon. Ketika Ecolab meng-hire Singapura, ya Singapura mereka ekspor dari negaranya. Lama itu berapa tahun? 2 tahun, 2 tahun 2023 sampai 2022. Tapi ketika Anda masuk ke Indonesia, saat ini Indonesia lumayan lead ini heavy, light, paper, and Inggris kan region. Dulu industri hilir, industri paper, sering ya, refinery, kali. Jadi regionalnya di sini. Geothermal itu kita bisa bilang sama Amerika, itu belajar sama gua, karena geothermal pasti di Indonesia. Jadi regional di sini, di sini. Itu. Kalau misalnya kita ngelihat global, saya pernah megang global, sekarang regional, tapi kalau gajinya di sini Singapura, masalahnya nggak bisa. Nanti kita off skew sendiri apa kalau di review semua orang pengen masuk Ecolab kalau gajinya ya gaji US kerja di Indonesia. Ya. Tapi mungkin itu ya maksudnya nggak menutup kemungkinan gitu ya. Banyak banget jadi lebih gampang masuk dulu begitu kita compete sama internal. Karena begitu compete sama internal mungkin Linggar mungkin nggak mau pindah ke Singapura, mungkin saya mau lebih pindah ke Singapura atau kebalik mungkin gitu ya. Jadi itu, jadi ada banyak banget opportunity di dalam. Jadi apply dulu aja. Nanti di dalam kita compete lagi. Karena mungkin yang tadinya sepantaran, tadinya sama-sama ngapply posisi di Singapura, setelah kerja 2-3 tahun, udahlah gue udah nikah, ngapain gue juga pindah ke sana. Jadi berkurang deh itu competition untuk posisi itu di luar. Gitu ya. Dan Ecolab kayaknya lebih prefer hire internal kan ya Mbak ya? Iya, hire internal. Jadi memang biarpun udah masuk Ecolab, itu kalau kalian memang bisa compete di dalam, ya, kita juga ada internal karir ya. Jadi betul. internal karir itu dari kita ada kayak platform ya, kita bilang Workday, itu bisa apply juga ke Ecolab yang lain. Tapi setidaknya udah tahu proses di Ecolab, udah tahu pengalaman apa dia pas untuk pekerjaan itu. Jadi itu lebih compete-nya itu bisa ya agak lebih naiklah, lebih ya bisa lebih pede dikit lah gitu. Kalau memang fresh graduate pengen nge-apply ke luar negeri, kalau memang sangat tertarik sih bisa itu di website yang tadi yang sebelumnya kita infokan, di website Ecolab itu jadi untuk seluruh negara. Nah di situ baru bisa nanti dilihat aja langsung detail kualifikasinya itu seperti apa. Kalau memang merasa cocok, oke, ini ada buka nih posisi misalnya service engineer di misalnya di mana di London atau di Eropa atau di Amerika, ya silakan gitu, nggak masalah. Kalau memang dari awalnya sudah tertarik untuk bekerja di luar ya. Tapi kalau memang yang tadi seperti Pak Nugraha bilang atau Pak Tommy lebih enak berkompet di dalam dulu, baru nanti kita bisa mengembangkan diri kita. Di dalam itu kita sudah bisa mengembangkan diri kita tuh sangat banyak sekali. Malah nanti kayak di sini kayak pindah role, dia dari dulu marketing sampai sekarang ke procurement. Itu kalau bisa dibilang itu kan suatu yang berbeda ya. Itu pekerjaan berbeda, tapi dia mempunyai pengalaman dari marketing itu yang bisa dibawa jadi salah satu poinnya, positifnya, keuntungannya. Seperti itu. Dan juga di dalam kayak misal role Pak Tommy, Pak Nugraha itu kan Southeast Asia, biarpun tempatnya di Indonesia, tapi ya megangnya seluruh negara di Southeast Asia. Seperti itu. Oke, ada apa? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Mbaknya? Oke, silakan. Oke ya, terima kasih semuanya. Mungkin dari Mas Nugraha, Pak Tommy, dan Mbak Evita untuk insight-nya. Karena kita mungkin jamnya udah menuju makan siang dan sholat, jadi mungkin kita akhiri dulu ya sesi Ecolab ini. Tapi kalau misalkan teman-teman masih mau nanya, penasaran gimana sih Ecolab, kerja di Ecolab, kita ada booth di sana, bisa kunjungin, tim-tim Ecolab masih ada, masih standby di sana. Nah, mungkin sebelum kita ya, jadi eksklusif merchandise dari Ecolab kayaknya masih ada ya Mbak.
Ini kita kasih sedikit kuis aja sedikit kalau mau dapat. Soalnya saya aja karyawan bisa nggak dapat nih eksklusif merchandise-nya. Nah, mungkin yang tadi dengar atau apa mungkin bisa jawab. Mungkin kita cepet-cepetan. Mbak, dibantu ya Mbak liatin siapa yang cepat. Oke, mungkin soal nomor 3 ya. Kita kasih 3 ya Mbak. Ketiga. 3 dan ini tercepat. Besar semua ya, merchandise-nya ya. Ya eksklusif, saya aja karyawan suka nggak dapet. Nah, oke. Pertama mungkin pertanyaan pertama nih cepet-cepetan nih. Ecolab itu perusahaan dari negara apa? Aduh. Oh ya, silakan. Terima kasih, selamat siang. Saya Raffi Muhammad dari Amerika. Gimana Mbak? Betul? Selamat. Selamat ya Mas. Terus pertanyaan kedua mungkin tadi selalu di-mention tagline-nya Ecolab itu apa? Nah ada yang tahu tagline-nya tadi? Dan ya. Everywhere it matters. Oh sorry. Nah itu tagline tahun lalu. Tadi tuh ada. Itu tagline. Ada lagi. Yang jaket, Mas, jaket putih. Yang jaket putih. Yang kacamata. Yang belakang. Tadi ada nih. Protecting what's vital? Ya, betul. Nah, satu lagi nih. Last one teman-teman. Nah, tadi di protecting what's vital kan disebutkan 3 komponen, 3 goals. Itu apa aja? Ayo. Makin susah pertanyaannya memang ya. Ayo, oke, ada. Coba. Ini berarti paling denger nih Masnya nih. Sebelumnya perkenalkan, saya Alifian Timur. Untuk jawabannya people health, planet health, sama bisnis. Ya, betul sekali. Ya, selamat. Berarti dengerin ya Mas. Tertarik ya masuk Ecolab? Mbak, di screening coba Mbak. Iya. Oke, segitu dulu. Tapi kalau misalkan mau lagi eksklusif merchandise mungkin bisa ke booth kita, tanya-tanya atau mau tahu gimana sih kerja di Ecolab lebih dalam atau mungkin Ecolab tuh apa aja sih lebih dalam kayak gimana, apa aja belajarnya di dalamnya, developmentnya apa, bisa ke booth kita ya hari ini Mbak. Oke, segitu aja dari tim Ecolab. Terima kasih rekan-rekan Ecolab yang udah sharing session dan terima kasih teman-teman yang sudah datang meluangkan waktu untuk dengerin tentang Ecolab. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.